Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Febriansa, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen dengan NIM 206601100. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan pemasaran. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan dari lingkungan pemasaran. Yang pertama, menggambarkan kekuatan lingkungan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggannya. Yang kedua, menjelaskan bagaimana perubahan dalam lingkungan demografis dan ekonomi mempengaruhi keputusan pemasaran. Selanjutnya, mengidentifikasikan gejala utama dalam lingkungan alam dan teknologi perusahaan. Jelaskan perubahan kunci dalam lingkungan politik dan budaya. Diskusikan cara perusahaan bereaksi terhadap lingkungan pemasaran. Selanjutnya yaitu kajian konsep. Dalam bab ini dan dua bab berikutnya, Anda akan mempelajari lingkungan pemasaran dan cara perusahaan menganalisis lingkungan ini untuk memahami pasar dan konsumen dengan lebih baik. Yang kedua, perusahaan harus terus mengamati dan mengelola lingkungan pemasaran untuk mencari peluang dan mencegah ancaman. Kajian konsep yang kedua yaitu lingkungan pemasaran terdiri dari semua pelaku dan kekuatan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan transaksi bisnis secara efektif dengan pasar sasarannya. Selanjutnya yaitu lingkungan mikro perusahaan. Lingkungan mikro perusahaan terdiri dari pelaku lain yang dekat dengan perusahaan dan bergabung untuk membentuk jaringan penghantar nilai perusahaan atau mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pelanggannya. Lingkungan mikro perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu internal dan saluran pemasaran. Yang pertama, lingkungan mikro meliputi lingkungan internal perusahaan, beberapa departemen dan tingkat manajemennya, karena lingkungan internal itu mempengaruhi pengambilan keputusan pemasaran. Selanjutnya itu firma saluran pemasaran, pemasok dan perantara pemasaran, termasuk penjual perantara, firma distribusi fisik, agen jasa pemasaran, dan perantara keuangan bekerja sama untuk menciptakan nilai pelanggan. Lingkungan mikro perusahaan, pasar, pesaing, dan masyarakat. 5 jenis pasar pelanggan meliputi konsumen, bisnis, penjual perantara, pemerintah, dan pasar internasional. Pesaing menantang perusahaan dalam usahanya melayani pelanggan dengan lebih baik. Terakhir, beragam masyarakat mempunyai kepentingan aktual atau potensial atau dampak bagi kemampuan perusahaan untuk memenuhi tujuannya. Lingkungan makro. Lingkungan makro terdiri dari kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi keseluruhan lingkungan mikro. Kekuatan-kekuatan ini membentuk peluang dan menempatkan ancaman bagi perusahaan. Selanjutnya, lingkungan demografis. Demografi adalah studi karakteristik populasi manusia. Saat ini lingkungan demografis memperlihatkan struktur usia yang berubah, perubahan profil keluarga, perubahan populasi geografis, populasi terdidik dan pekerja kerah putih yang lebih banyak, peningkatan keragaman. Selanjutnya yaitu lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pembelian. Lingkungan ekonomi cenderung ditentukan oleh perhatian konsumen pada nilai dan perubahan pola belanja konsumen. Selanjutnya yaitu perubahan lingkungan demografis dan lingkungan ekonomi. Saat ini konsumen yang terperas secara finansial sedang mencari nilai yang lebih besar, kombinasi yang tepat dari kualitas dan jasa yang baik pada harga yang wajar. Selanjutnya yaitu distribusi pendapatan juga berubah. Orang kaya semakin kaya, kelas menengah menurun, dan orang miskin tetap miskin, menghasilkan dua tingkat pasar. Sekarang banyak perusahaan melakukan penawaran pemasaran mereka pada dua pasar yang berbeda, orang kaya dan orang miskin. Selanjutnya yaitu lingkungan alam. Lingkungan alam memperlihatkan 3 gejala utama. Yang pertama yaitu kelangkaan bahan mentah tertentu, yang kedua tingkat polusi yang lebih tinggi, dan yang ketiga yaitu semakin banyaknya intervensi pemerintah dalam manajemen sumber daya alam. Yaitu lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu lingkungan teknologi menciptakan peluang dan tantangan. Yang kedua, perusahaan yang gagal mengikuti perkembangan teknologi akan kehilangan peluang produk dan pemasaran baru. Selanjutnya yaitu lingkungan politik. Lingkungan politik terdiri dari hukum badan dan kelompok yang mempengaruhi atau membatasi tindakan pemasaran. Selanjutnya yaitu lingkungan politik perubahan mendunia. Lingkungan politik telah mengalami 3 perubahan yang mempengaruhi pemasaran di seluruh dunia. Yang pertama, semakin banyaknya undang-undang yang mengatur bisnis. Yang kedua, penegakan hukum yang kuat oleh badan pemerintah.
Yang ketiga, penekanan tindakan tanggung jawab, etika dan sosial yang lebih besar. Selanjutnya yaitu lingkungan budaya. Lingkungan budaya terdiri dari institusi, dari kekuatan yang mempengaruhi pertama nilai, yang kedua persepsi, yang ketiga selera, dan yang keempat perilaku sosial. Selanjutnya yaitu lingkungan budaya. Perubahan-perubahan. Lingkungan budaya memperlihatkan yang pertama kecenderungan menuju kepompong digital. Yang kedua, kepercayaan pada institusi yang semakin berkurang. Yang ketiga, peningkatan rasa patriotisme. Yang keempat, kepedulian terhadap alam yang semakin besar, spiritualisme baru. Yang kelima, pencairan nilai yang lebih berarti dan abadi. Dan yang selanjutnya itu lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran terbagi menjadi tiga. Yang pertama, perusahaan dapat secara pasif menerima lingkungan pemasaran sebagai elemen yang tidak dapat dikendalikan, di mana mereka harus beradaptasi, menghindari ancaman, dan memanfaatkan peluang yang ada. Yang kedua, atau perusahaan dapat mengambil tindakan proaktif, bekerja untuk mengubah lingkungan, dan tidak hanya bereaksi terhadap. Setiap saat, perusahaan harus berusaha proaktif dan tidak reaktif. Demikianlah penjelasan saya mengenai materi lingkungan pemasaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.